Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Para hadirin sahabat rahimakumullah. Pekan kemarin pada Jumrah yang lalu saya telah menyampaikan bahwasanya kita sebagai manusia diberikan modal oleh Allah adalah 3. Yang pertama, kita diberikan anugerah pendengaran. Yang kedua, kita diberikan anugerah penglihatan. Dan yang ketiga, kita diberi anugerah oleh Allah, yaitu berupa hati. Untuk apa ini semuanya? Tidak ada yang lain, hanya untuk belajar. Kenapa? Karena Allah jadikan ini semuanya supaya kita dapat mengambil apa yang telah Allah berikan kepada kita. Di apa yang ada yang di bumi dan apa ada yang di langit. Allah berfirman dalam Quran, Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan bergantinya malam, siang dan malam, maka sungguh terdapat di dalamnya itu ayat, tanda-tanda bagi orang-orang yang berfikir. Jadi saudaraku, Allah menciptakan semua ini supaya kita dapat belajar. Belajar dengan apa? Dengan 3 modal yang Allah berikan tadi, yaitu pendengaran, penglihatan, dan hati. Saudaraku ikhwani fillah, belajar merupakan sebuah kewajiban bagi kita. Sampai Allah memerintahkan kepada kita dengan memberikan modal, yaitu 3 hal tadi. Bahkan Rasulullah SAW dengan secara jelas dalam hadisnya mengatakan, Innama bu'istu mu'alliman. Sesungguhnya aku diutus untuk menjadi guru, mu'allim. Yaitu mu'allim supaya apa? Belajar, mengajar. Ikhwani fillah, kewajiban belajar ini menjadi sebuah keharusan bagi kita sebagai manusia. Karena kenapa? Kita manusia sedang diberikan akal oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menangkap apa yang terjadi di dunia ini. Jadi Allah menciptakan ini semuanya tidak ada tidak ada yang namanya kesia-siaan. Semuanya ada ilmunya. Dari berhembusnya angin, mengalirnya air, kemudian bergantinya malam menjadi siang, siang menjadi malam. Itu semuanya ada ilmu yang Allah berikan kepada kita. Maka saudaraku, jangan sampai kita melupakan belajar. Ada sebuah syair mengatakan, Utlubil alma minal mahdi ila lahdi. Tuntutlah ilmu dari mulai buayan sampai ke liang lahat. Berarti kita berkewajiban dari semenjak kita dilahirkan oleh ibu kita sampai kita nanti masuk ke liang lahat, ini wajib kita belajar. Hanya saja kita tidak merasakannya. Tidak merasakannya secara fisik, tapi diri kita merasakannya. Imam Syafi'i pernah berkata, Ta'allam falaysa mar'u yuladu 'aliman wa laysa akhu ilmin kaman huwa jahil. Belajarlah, karena tidak ada seorang pun yang dilahirkan dalam keadaan berilmu. Maka kita harus belajar apapun itu. Jangan terfokus hanya satu ilmu. Semua ilmu yang Allah berikan, pelajari. Karena apa? Di situ terdapat keberkahan. Dengan kita belajar, di situ kita akan menambah keimanan.
Iman bukan hanya dari segi belajar ilmu agama, tapi iman dapat bertambah dengan kita mentadaburi apa yang telah Allah ciptakan di dunia ini. Saudaraku rahimakumullah, dengan ilmu yang kita pelajari dari semenjak kita kecil sampai kita nanti masuk ke liang lahat, ini gunanya supaya kita menjadi bekal kita di dunia ini dan menjadi bekal kita di akhirat nanti. Semuanya dengan ilmu. Tidak ada sesuatu hal di muka bumi ini yang tidak tanpa ilmu. Semuanya dengan ilmu. Coba Anda pikirkan, bagaimana manusia memikirkan ketika membutuhkan sesuatu yang untuk mendinginkan badan, sehingga dia belajar bagaimana ada bidang datar, digerak-gerakkan jadilah kipas. Ketika berpikir, oh kipas ini capek, digerak-gerak capek, akhirnya berpikir ada motor listrik. Dirubahlah si motor listrik tersebut menjadi kipas angin. Lihat saudaraku, bagaimana akal yang Allah berikan kepada kita ketika dipergunakan dengan semestinya menjadi sesuatu barang yang bermanfaat bagi kita semua. Imam Syafi'i pernah berkata dalam syairnya, "Man lam yadhulla ta'allumi sa'atan, tajarra'a dhullal jahli tula hayati. Wa man fatahu ta'lim waqta syababihi, faqabbir 'alayhi arba'an wafati." Imam Syafi'i pernah berkata, Man lam yadhulla ta'allumi sa'atan, siapa yang belum merasakan susahnya untuk dalam menuntut ilmu meskipun 1 jam, 1 detik, maka tajarra'a dhullal jahli tula hayati, maka dia akan merasakan pahitnya kebodohan sepanjang hidupnya. Wa man fatahu ta'limu waqta syababihi, dan siapa yang melewatkan belajar ketika dia muda, waktu syababi, kita syabab, pemuda, ketika waktu muda kita lewatkan tidak untuk menuntut ilmu, faqabbir 'alaihi arba'an wafati, maka takbirlah kepadanya arba'an wafati, takbirkanlah 4 takbir kepadanya karena dia sungguh telah mati. Itulah perumpamaan Imam Syafi'i. Karena pentingnya ilmu, pentingnya belajar. Belajar itu memang terlihat susah. Belajar itu tidak ada belajar yang mudah. Belajar itu susah. Akan tetapi dengan kesusahan yang kita rasakan ketika kita belajar, sungguh kita akan merasakan manisnya ilmu. Akan tetapi ketika seseorang tidak mau belajar, apa yang dikatakan Imam Syafi'i tadi, maka faqabbir 'alaihi arba'an wafatihi, maka sholat mayit, maka orang itu dianggap telah mati. Karena kenapa? Akal yang Allah berikan kepada dia sudah tidak dipakai, ilmu yang Allah berikan, yang Allah sediakan untuk kita tidak diambil. Maka apa bedanya dengan orang yang sudah mati? Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, inilah pentingnya kita belajar, pentingnya kita menuntut ilmu. Tanpa ilmu kita tidak ada apa-apanya. Tanpa ilmu kita hanya menjadi tanpa ilmu kita sama seperti hewan. Ada syair berkata, laulal ilmu lakana nasu kal bahaim. Jikalau tidak berilmu, maka laksana manusia itu seperti hewan. Kita sama seperti hewan. Maka saudaraku, marilah kita sama-sama menuntut ilmu. Ketika mumpung masih Allah memberikan umur kepada kita, maka sama-sama jangan pernah berhenti kita untuk menuntut ilmu. Ayo, mari kita menuntut ilmu sebanyak-banyaknya. Jangan bilang, oh ini bukan ilmu saya, oh ini bukan ilmu saya. Tidak. Ambil ilmu yang Allah sediakan. Insya Allah semua itu berkah. Tapi jangan lupa, jangan hanya ilmu, iman pun harus kita kuatkan. Karena apabila ilmu dan iman satu rel,
sinkron, maka insya Allah inilah yang akan meluruskan kita, yang akan menunjukkan kita menuju kepada surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita dengan ilmu dunia kita dapat, dengan ilmu juga akhirat kita dapat. Saudaraku, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada kekurangan itu berasal daripada diri saya, apabila ada lebihnya itu daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabillahi hidayah wa taufik, wallahu muwaffiq al-aqwamit thoriq, billahi fisabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.